Selamat siang semua, saya dengan Evelyn Sationo, Head of Investor Relations dari PT Nusantara Sawit Sejahtera. Pagi ini 16 Desember 2024 saya akan bawa acara Public Expose kita. Thank you so much. Pertama kita akan mulai dari Table of Content, kita Company Overview dulu, Operational Highlights, lanjut dari financial highlights, dan bisa ada kesempatan untuk Q&A untuk semua. Terima kasih atas kehadiran semua orang pagi ini, siang ini. Oke, kita mulai ke company overview. Nusantara Sawit Sejahtera adalah established dalam tahun 2008 dan listed di IDX di Maret 2023. Itu comprise 5 upstream integrated plantation companies dan cover combined area planted sama unplanted yaitu 43.000 hektar di Kalimantan Tengah. Ya, kita produksi high quality palm oil products dan adhere to best cultivation practices. Visi misi kami adalah visi kita untuk become world class leading CPO producer untuk sustainability dan responsibly untuk development welfare enhancement dari stakeholders dan surrounding komunitas. Misi kami adalah satu, untuk align business practices dengan highest social sama environmental standard. Kedua, pasti juga untuk elevate lives of workforce-nya sama surrounding komunitas. Tiga, implementasi good GCG, good corporate governance untuk enhance value stakeholders sama shareholders. Core values kami adalah ada 5. 1, integritas. Kedua, prosperity. Ketiga, professionalism. Keempat, environmental sustainability. Dan yang 5, of course, good corporate governance. Ini sedikit update halaman next page, sorry. Halaman berikut adalah update untuk as of 3rd Q dan November 2024. Ya, shareholder structure kami saat ini adalah Samuel Tumbuh Bersama 38,8%, Nusantara Makmur Lestari 9,6%, Insinyur Teguh Patriawan 10,3%, others termasuk free float, public itu adalah 41,3%. Ya, jadi as of November 24 Samuel Tumbuh Bersama ada kenaikan ownership di NSSS acquiring additional 12,48% dari Mitra Argo Dharma Unggul. Ini sedikit update mengenai stock price kami dari pertama IPO kita Maret 2023, yaitu pemegang saham investasi dengan IPO perdana Rp127 per saham. Saat ini sudah naik, ada kenaikan November 2024 as of ya, ini current share price itu udah naik 117% dari IPO price. Relative share price performance dari IHSG yaitu year to date dibanding IHSG itu kita outperform IHSG by 53,8%, as of 9 bulan 7,2, 6 bulan 5,7, 3 bulan 9,4 sama 2003 25%. Oke, ini group structure kami as of 9 month 2024. Planted area-nya approximately 27.000 hektar, nucleus land bank 18.000 hektar. Kita berdiri dari 5 perusahaan NSP, BSP, PMM, HME sama BSSU. Ya, dan ada 2 mil di NSP sama BSP saat ini dengan kapasitas masing-masing 60 ton per jam. Oke, kita maju ke Dewan Komisaris sama Direktur.
Preskom kita adalah Ibu Esther Sationo, tetap sejak 2022 sebagai Presiden Komisaris. Kedua, Independen Komisaris kita Robianto sejak 2021. Dan ketiga, barusan dengan RUPS, kita barusan angkat Dr. Insinyur Tungkot Sipayung sebagai Independen Komisaris kami sejak efektif hari ini. Terima kasih. Direksi kami tetap dengan Pak Insinyur Teguh Patriawan sebagai Presiden Director sejak 2008 mulai operation. Lanjut, Pak Kurniadi Patriawan dengan Director sejak 2021 dan Direktur Keuangan Ibu Miniwati Kasmita sejak 2017. Key management adalah Pak Teguh Patriawan sama Pak Adi Patriawan. Pak Teguh udah sejak 4 decade experience dulu di Sinarmas, sudah planted sekitar lebih dari 115.000 hektar dan serve director dari perusahaan yang kanan itu perusahaan-perusahaan kanan. Pak Adi sudah lebih dari 12 tahun di bidang kelapa sawit dan saat ini sudah diangkat jadi director. Next. Selain itu juga ada senior executive yaitu saya sebagai Head of Investor Relation untuk NSSS. Saya lebih dari 25 tahun di bidang pasar modal dan saat ini saya serve sebagai Head of Investor Relations sejak IPO Maret 2023. Kalau Pak Petrus Herobe sebagai Corporate Secretary sejak dari September 2021. Oke, lanjut dengan kita punya key advantages. Adalah 5 kunci-kunci dari NSS kita rasa yang bisa dibilang key advantages, yaitu kita punya young average plantation age ya di 10 tahun, productive stage-nya 10.000 hektar dengan best practice, benefits dari FFB proses sudah increase, ada new mill yang kedua, dan juga ada efficient delivery system, dan ketiga strategis lokasi kita dengan easy access kepada seaport, dengan di dekat Mentaya sama Tualan River. Ya, jadi ada direct piping system, ini sangat penting sekali karena ini sangat lower transportation cost kami dan untuk supporting margins. Dan of course kita punya high CPO quality, kita terus ada operational excellence untuk terus improvement, untuk terus ada yields kita bisa increase terus, sama of course kita punya seasoned management team. Nah ini kita punya efficient delivery system yang kita rasa sangat membantu kita punya margins. Ya, kita punya direct piping system dengan low distribution cost, faster delivery, low maintenance, sama ada zero spillover ya. Ini semua advantages-nya akan yield the highest cost savings untuk NSSS. Yaitu direct piping systemnya ada 1,6 km pipeline untuk connect direct dari mill kepada terminal. Ya, dan juga ada special terminal di bawah, terus BSP juga ada direct piping system kita, terus sama completed millnya Juni 2024 ya, juga ada direct piping system. Kita tidak lupa juga dengan CSR commitments kami, kita breakdown dengan 3, yaitu health untuk kita punya karyawan yang di kebun. Kita ada integrated service post untuk toddler public health program. Kita construct juga clinics untuk public health.
Dan juga yang penting ada water treatment. Water treatment, sorry. Untuk fasilitas distribution untuk clean drinking water. Education itu sangat penting untuk karyawan punya anaknya, jadi kita juga provide basic nursery sama toddler care untuk semua workersnya punya anak-anak. Kita juga fund guru-guru punya salaries dan provide school bus antara transportation untuk anak-anak. Dan ketiga, untuk employees-nya sendiri, workers-nya kita construct sama provide housing dan road maintenance dan juga increase participation of women di dalam CPO industrinya. Ya, kita terus menuju CSR commitments kami. Nah, ini sedikit mengenai kita punya ESG commitments. Ya, kita saat ini sudah ISPO 70,8%, udah ISPO completed, ya, dengan on progress-nya dengan sisanya. Dan kita fully committed untuk 100% ISPO-nya by 2027. Kita juga terus melakukan proper waste management untuk environmental benefits-nya, jadi waste management-nya terus dilakukan dengan baik. Nah, ini yang terbaru, OWLS, ya, ini semua untuk natural pest control. Jadi ini semua juga untuk balance ekosistem kami dengan natural pest control untuk hunting abilities-nya untuk rodents, ya, untuk tikus-tikus, ya, yang merusak crop kita. Oke. Nah, kita saat ini mau lanjut dengan nggak tunggu lama-lama dengan operational highlights kami untuk section kedua. Nah, saat ini terima kasih, saya akan pass over kepada Pak Adi Patriawan. Silakan. Thank you. Terima kasih Bu Evelyn. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke seksi 2. Next slide. Ini adalah nucleus presentation overview kami. Kami bagi dari immature dan mature, yang mana kami bagi lagi jadi young dan optimal prime. Di situ kita bisa lihat bahwa angka optimalnya paling tinggi di angka 12 tahun dan di 14-15-nya sangat kecil. Artinya tanaman kami masih akan lama bertahan di masa optimal. Dan di yang young prime pun juga banyak yang besar yang akan maju menuju optimal prime. Bisa lihat presentasinya 3,8% immature, 32 itu young prime, which is more than half, ya, sudah mau mencapai optimal. Di optimalnya itu 64,1%. Next slide. Ini adalah FFB production kami, report di 9 month 2024. Secara quarterly, dari second quarter to third quarter 24 mengalami kenaikan, namun ada sedikit penurunan dari third quarter 23 menjadi third quarter 24. FFB production di nukleus ada sedikit penurunan dari 9 month 23 ke 24. Untuk plasmanya masih mengalami kenaikan dengan umur yang masih muda. Next. CPO production-nya mencatatkan kenaikan dari third quarter dibanding third quarter. Dari 9 month 23 juga mengalami kenaikan sekitar 10,7% ke 9 month 24. PK-nya pun juga sama, kenaikan dari 9 month 23 ke 9 month 24-nya ada kenaikan 6%. Next. Harga CPO price saat ini sedang dalam posisi naik, terakhir sekitar di angka 5.000 ke atas ringgit Malaysia, tidak lebih bawah topnya yang di 2022, namun ini juga mengalami angka kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan awal tahun, apalagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next. Ini adalah operational summary kami. Data ini pun juga sudah kami upload ke website, sehingga Bapak Ibu anytime bisa melihat juga. Ada sedikit penurunan di nukleus FFB production, sekitar 1,9%, yang kami yakin akan bisa menjadi positif di fourth quarter. Mill performance naik akibat adanya second mill, sales volume juga naik, dan average selling price kami mengalami kenaikan 12,1% untuk CPO dan 40,3% untuk PK-nya. Next.
Demikian untuk operational highlight. Section 3 financial highlight akan dibawakan oleh Bu Mini Watika Smita. Silakan Bu. Terima kasih Pak Kurniadi. Kami lanjutkan ke financial highlights. Oke, kita masuk ke revenue dan average selling price. Untuk periode September 2024 ini secara quarterly income-nya adalah 385 miliar dibanding dengan kuartal kedua tahun 2024 itu hanya 292 miliar. Di sini by quarterly ada kenaikan sebesar 32,1%. Tetapi dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2023 ini kenaikannya hanya 7%. Oke, untuk revenue year to date September 2024 kami mendapat 955 miliar dibandingkan dengan year to date September 2023 hanya 892 miliar. Di sini kita lihat ada kenaikan sebesar 7%. Dan untuk average selling price di sini di kuartal ketiga 2024 itu senilai Rp12.609 dibanding dengan kuartal ketiga 2023 yang hanya 10.566, itu ada kenaikan sebesar 19,3%. 30%. Oke, untuk kuartal kedua 2024 sebesar 12.238 dibanding dengan kuartal ketiga 2024 itu ada kenaikan 3%. Dan untuk year to date September 2024 average selling price-nya sebesar Rp12.132 dibanding dengan year to date September 2023 yang hanya 10.818. Itu ada kenaikan 12,1%. Nah, ini kenaikan revenue ini dikarenakan average selling price-nya yang naik. Lanjut. Oke. Next slide. Untuk EBITDA dan net profit ini kuartal ketiga 2024 EBITDA-nya kami dapatkan 220 miliar dibanding kuartal kedua 2024 hanya 102 miliar, dan dibandingkan dengan kuartal ketiga 2023 ini ada kenaikan sebesar 102,4%. Dan EBITDA year to date September 2024 kami mendapatkan 411 miliar dibandingkan dengan year to date September 2023. Ada kenaikan dari September 2023 ke September 2004 sebesar 91,8%. Dan untuk net profit kuartal ketiga 2024 113 miliar, kuartal kedua 2024 16 miliar, jadi ada kenaikan sebesar 593% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2023 yang hanya 23 miliar. Jadi dibandingkan dengan kuartal ketiga 2023 ke kuartal ketiga 2024 ini ada kenaikan sebesar 395,9%. Dan year to date September 2024 130 miliar, dan dibandingkan dengan year to date September 2023 ada minus 34 miliar. Oke, next slide. Oke, untuk financial summary di sini kita bisa lihat revenue di year to date September 2024 kami mendapatkan 955 miliar. Year to date September 2023 892 miliar. Ini ada kenaikan sebesar 7%. Dan gross profit juga di September 2024 year to date September 2024 ini juga kami mengalami kenaikan dibandingkan dengan year to date September 2023. Ini ada kenaikan sebesar 75,2%. Terus persen marginnya year to date September 2024 juga lebih tinggi dibanding year to date September 2023.
EBITDA year to date September 2024 kami mendapatkan 411 miliar, ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan year to date September 2023. Persen marginnya juga kami dapatkan year to date September 2024 adalah 43%. Operating profit year to date September 2024 kami mendapatkan 290 miliar. Ada kenaikan dibanding year to date September 2023. Kenaikannya sebesar 212,5%. Net profit untuk year to date September 2024 kami mendapatkan 135 miliar. Ada kenaikan dibanding dengan year to date September 2023. Secara balance sheet, total aset 2024 September itu 3 triliun 736 miliar, Desember 2023 3 triliun 672 miliar. Total liabilities September 2024 2 triliun 538 miliar, Desember 2023 2 triliun 611 miliar. Ini ada pengurangan di hutang bank yang jangka panjang. Total equity ada mengalami kenaikan September 2024 menjadi 1 triliun 198 miliar, Desember 2023 1 triliun 61 miliar. Net gearingnya September 2024 137,2%, Desember 2023 175,5%. Demikian financial highlights yang kami paparkan. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada seluruh direksi dan juga senior eksekutif dari NSS sudah memberikan pemaparannya. Dan seperti yang tadi saya katakan dan juga sudah diinformasikan di awal bahwa kita akan langsung membuka sesi tanya jawab untuk memperdalam apa yang tadi telah disampaikan oleh seluruh direksi. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir secara langsung di sini offline atau mungkin hadir secara online karena saat ini juga disaksikan oleh Bapak Ibu yang tergabung melalui sambungan streaming. Untuk itu kami persilakan untuk kami buka 3 perannya saja karena waktunya sangat terbatas. Baik, silakan. Boleh. Ya, silakan Mbak. Ada mic? Ya, ada tim yang nanti akan. Baik, tapi terlebih dahulu silakan Ibu. Sudah ada mic yang dipegang oleh tidak apa-apa. Silakan, boleh lebih dahulu. Ya, silakan Mbak, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Jason, mic-nya nggak jalan. Mic-nya anti, tolong cek. Tes, oke. Diri ya? Ya, silakan. Halo, perkenalkan Bapak Ibu semua, selamat siang. Saya Nitya dari Kontan. Saya ingin bertanya follow up sedikit terkait paparan hari ini, di publik hari ini. Yang pertama mungkin terkait dengan harga CPO yang kemarin udah sempat sampai ke 5.000 ringgit. Kira-kira trennya di 2025 akan seperti apa ya harga CPO? Apakah mungkin bisa naik lagi atau mungkin nanti ada koreksi? Terus dengan sentimen-sentimen global yang mungkin masih volatil untuk harga CPO, gimana NSSS ini menjaga kinerjanya di tahun 2025? Kira-kira proyeksi ASP-nya sendiri di tahun 2025, mungkin di akhir 2024 dan 2025 ASP-nya jadinya berapa? Terus yang kedua terkait proyeksi produksi TBS dan CPO dari Nusantara Sawit sendiri di akhir 2024 berapa kira-kira produksinya dan di 2025 akan terjadi berapa persen gitu pertumbuhannya. Dan yang terakhir mungkin ada di tahun 2025 ini kan 2025 nanti dari pemerintah sendiri akan gencar untuk pemenuhan kapasitas untuk biodiesel ya. Kira-kira dari Nusantara Sawit sendiri akan seperti apa? Mungkin
kontribusinya ke biodiesel itu sendiri, terus tanggapannya dari Nusantara Sawit sendiri terkait program biodiesel dari pemerintah ini yang akan digalakkan mulai 2025 seperti apa? Segitu dari pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Nampaknya saya langsung saja serahkan kepada direksi untuk menjawab poin-poin pertanyaan tersebut. Silahkan, ada beberapa poin pertanyaan. Kita langsung saja jawab satu persatu. Silahkan untuk poin pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan harga CPO 2025 dan bagaimana menjaga kinerja proyeksi akan seperti apa. Kita jawab satu persatu saja terlebih dahulu Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Untuk harga CPO, sekarang ini seperti yang tadi ditunjukkan dari average selling price kami, saat ini kan sekitar 12.000. Forecast kami untuk kedepannya harga reference tersebut harusnya bisa dipertahankan dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu satu, seperti yang tadi sempat disampaikan Ibu, bahwa ada program biodiesel 2025 di mana penambahan dari B sekarang ini menjadi B40. Itu tentu akan menguatkan demand dari CPO tersebut, dan juga ada efek juga yang kita semua bisa lihat dari efek cuaca, di mana cuaca kita saat ini mengalami ketidakpastian yang sangat luar biasa. Hujan dan kering itu silih berganti, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai negara lain yang juga merupakan penghasil dari minyak nabati. Nah, atas dua faktor besar tersebut, untuk harga average kami yakin tahun depan tetap akan bertahan kuat, tidak jauh berbeda dengan tahun ini, meskipun tapi rasanya apabila mencapai harga average price sekarang yaitu Rp5.000, rasanya agak sulit. Tapi ya kemungkinan besar average-nya mungkin di range-nya 4.000 sampai 5.000 itu tercapai. Untuk kinerja, apa yang sudah kami lakukan saat ini tetap akan kami lakukan, yaitu salah satunya adalah terus pengembangan dari segi manajemen. Kami juga terus melakukan penghematan di mana kami selalu melakukan uji pupuk dan daun untuk menjaga supaya pupuk itu selalu optimal, tidak berlebihan. Harga pun juga selalu kami usahakan bisa kami tekan melalui berbagai macam negosiasi dan juga long term prediction. Sehingga untuk kinerja itu kami yakin tahun depan kami akan mencatatkan angka yang lebih bagus lagi. Perihal ASP pun, untuk perihal ASP namun kami tidak bisa terlalu memproyeksikan karena memang terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi, apalagi saat ini faktor internasional itu sangat luar biasa, dan tahun depan ada beberapa faktor global yang mungkin akan berpengaruh, seperti berbagai macam kondisi politik di berbagai negara di dunia. Nah, untuk kinerja produksi dan pertumbuhan 2025 tadi seperti disampaikan, saat ini kami memproyeksikan peningkatan produksi, namun untuk angkanya masih kami pelajari karena kami juga harus melihat sampai mana kondisi efek weather di tahun ini untuk ke tahun depan juga, karena saat ini weathernya itu sangat tidak terduga, yang kami alami banyak masa hujan, dan itu kami harus pelajari lebih lanjut sehingga belum bisa kami sampaikan saat ini seperti apa proyeksi kami untuk 2025. Namun yang pasti kami memproyeksikan ada pertumbuhan. Terakhir, untuk yang program biodiesel, kami sangat mendukung program pemerintah untuk B40 karena satu, ini akan memberdayakan resource kita sendiri bangsa Indonesia. Kedua, ini juga akan mengurangi beban negara untuk impor bahan bakar fossil fuel. Ketiga, ini pun juga mensupport inisiatif kita Indonesia untuk go green. Dengan adanya kita menggunakan resource terbarukan yang lebih baik, itu tentu akan mendukung program pemerintah dan juga program dunia untuk lebih ramah lingkungan. Kontribusi kami saat ini, beberapa pembeli kami juga memiliki program biodiesel. Mereka juga adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki refinery, sehingga refinery bahan-bahan produk kami pun juga ada yang sebagian dipergunakan untuk biodiesel meskipun bukan mayoritas.
karena berhubung high quality CPO yang kami produksi tersebut merupakan fokus untuk penggunaan ke food industry. Demikian yang sahabat saya sampaikan. Baik, bagaimana Mbak Nitya? Cukup bisa menjawab poin-poin tersebut? Atau ada hal yang ingin ditambahkan? Tadi saya juga melihat ada poin terkait dengan TBS ya. Ya, tandan buah segar, apakah dari NSS ada tambahan jawaban atau jawabannya bisa disatukan dengan yang tadi sudah disampaikan Bapak? Silakan. Ini TBS-nya. Sorry, tadi yang TBS-nya bisa diperjelas ya tadi? Tetap terkait dengan yang sudah diproduksi saat ini dan proyeksi ya Mbak? Oh ya, tadi saya sampaikan untuk produksi dan kinerja kami memforecast ada kenaikan di tahun depan. Namun untuk angka kenaikannya kami belum bisa sampaikan saat ini karena kami masih mereview seperti apa kondisi cuaca dan efeknya juga ke tanaman. Karena memang tahun ini kondisi cuacanya sangat tidak stabil sehingga kami belum bisa memperkirakan seperti apa performance tanaman yang kami harapkan di tahun depan. Demikian. Terima kasih Bapak untuk jawabannya, terima kasih Mbak Nitya. Dan mohon izin karena saya lihat juga ada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan cukup banyak secara online, maka kita akan berikan ruang yang lebih banyak untuk Bapak Ibu yang hadir secara online. Yang sini sudah saya dapatkan dan sudah dicatat oleh teman-teman yang hadir di sini. Membantu kami dari Bapak Stephen Pradana. Pertanyaannya adalah kenapa PT NSS mendapatkan ETD lagi di tahun ini? Silakan. Langsung saja saya serahkan untuk dijawab sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaan ini. ETD yang dikeluarkan efektif 2 Desember sampai dengan 30 Desember 2024 oleh Bursa Efek Indonesia sama KSE itu di luar kuasa manajemen sebagai emiten. Perseroan tidak terlibat atas penggerakan yang terjadi di pasar sekunderi, ya. Kita sebagai manajemen ikut mekanisme sangat independen, dan yang saya mau tekankan itu ETD itu tidak ada pengaruh dengan manajemen atau operational sebagai keuangan, dan di mana tetap solid dan secara fundamental bertumbuh sesuai strategi. Jadi mengenai yang ETD kedua, ya ini mekanisme oleh di pasar sekunder. Baik, itu dia poin-poin. Mudah-mudahan cukup menjawab Bapak Stephen. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan berikutnya karena tadi kami menjanjikan 3 penanya, maka kami akan lanjutkan untuk pertanyaan dari online. Pertanyaan berikutnya, melihat margin yang tinggi di kuartal 3 tahun ini, apakah NSS dapat mempertahankan atau meningkatkan performa finansial tersebut? Silakan kami serahkan ke direksi untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Ya, berhubung terkait operasional, kami yakin di 2025 kami bisa mencatatkan kenaikan performance. Faktor yang kami pertimbangkan adalah satu, kekuatan dari harga tersebut, karena memang kami perkirakan untuk tahun depan demand masih akan cukup tinggi dan supply juga masih akan cukup constraint. Dan sendiri kami juga memiliki kenaikan organik di mana seperti yang tadi disampaikan oleh presentasi kami di awal, kami memiliki tanaman yang masih berusia young prime yang akan memasuki optimal prime. Itu akan menambah produksi secara langsung, dan itu akan menyumbangkan performa lebih bagus di tahun 2025. Demikian. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan. Nampaknya meskipun ada banyak sekali pertanyaan dan saya yakin juga ada beberapa Bapak Ibu yang hadir secara langsung di sini ingin mendalami, namun nampaknya waktu kita sangat terbatas, izin, dan juga kepada seluruh tamu undangan atau mungkin para pemegang saham yang sudah hadir dalam Pubex ini, maka kita akhiri saja Public Expose dan juga sesi tanya jawab ini, dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini maka berakhir sudah rangkaian acara Public Expose. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan Bapak Ibu?
utamanya kepada seluruh direksi dan juga senior eksekutif dari PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan juga menambah hal-hal penting terkait dengan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk partisipasi aktif dan juga kehadiran Bapak Ibu para pemegang saham dan juga seluruh tamu undangan dan juga teman-teman media yang sudah hadir dalam rangkaian acara Public Expose ini. Mewakili seluruh keluarga besar PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.